Karena setiap tahun terjadi peningkatan jumlah sampah plastik di Indonesia. Hal ini menjadi permasalahan serius. Maka dari itu, kami memiliki planning dalam penanganan sampah plastik dengan menggunakan produk yang bersifat biodegradable seperti kertas dengan memanfaatkan limbah eceng gondok dan jerami padi. Maka dari itu tercetus goodie bag, yaitu eceng gondok jerami padi paper bag. Goodie bag adalah salah satu produk penekan jumlah sampah plastik yang terbuat dari blooming eceng gondok dan pemanfaatan limbah jerami padi. Proses pembuatannya dengan menggunakan teknologi pembuatan kertas sederhana dengan memanfaatkan alat sablon. Proses pembuatan diawali dengan pencarian bahan baku, yakni kita pertama menyiapkan jerami padi dan juga eceng gondok, kemudian pemotongan, selanjutnya penjemuran, selanjutnya proses penghalusan, kemudian perendaman menggunakan cairan naoh. Larutan naoh yang diberikan harus dengan tangan 5% dari takaran air untuk eceng gondok dan jerami padi 5% dari air. Setiap bahan baku 150 gram air yang dibutuhkan 1,5 liter. Langkah selanjutnya yaitu pencucian, kemudian percetakan kertas menggunakan alat sablon, kemudian penjemuran kertas, dan terakhir ialah pengujian kertas. Pengujian kertas ini dilakukan untuk pengujian biodegradable dan pengujian daya serap air. Pengujian ini dilakukan dengan cara memendam goodie bag dengan perbandingan 3:7 dan dibandingkan dengan kertas konvensional selama 3 hari dengan massa yang sama yaitu 5 gram. Dan berikut hasil pengujian daya serap airnya. Berdasarkan analisis ekonomi, selain pengujian fisik pada kertas goodie bag, analisis ekonomi juga harus diterapkan dalam implementasinya. Untuk analisis ekonomi dimulai dengan menghitung jumlah bahan yang digunakan dalam pembuatan goodie bag, yakni 5 kg eceng gondok dan 5 kg jerami padi yang dapat menghasilkan 40 buah paper bag. Dalam 1 bulan produksi, goodie bag yang dihasilkan sejumlah 240 buah dengan rata-rata per hari mampu menghasilkan sekitar 8 buah paper bag. Maka dari itu, dalam 1 bulan produksi dibutuhkan bahan sekitar 30 kg. Berikut merupakan analisis ekonomi pada goodie bag. Berikut ini adalah tabel mengenai harga produk pokok dengan biaya bahan baku serta biaya tenaga kerja langsung, di mana total biaya bahan baku adalah 269.000, sedangkan biaya tenaga kerja langsung itu sebesar 40.000. Sedangkan biaya operasional dari pembuatan goodie bag dengan produksi 240 goodie bag atau pada 1 bulan, maka total yang dibutuhkan adalah Rp905.675. Harga pokok produksi per unit sebesar Rp3.773. Untuk harga jual produksi 240 unit goodie bag sebesar Rp1.200.000. Maka harga jual produk per unit adalah sebesar Rp5.000. Berdasarkan analisis break-even point, di mana analisis ini untuk mengetahui posisi apakah perusahaan memperoleh laba ataukah menderita kerugian. Berdasarkan tabel yang sudah kami tampilkan,
di mana analisis break even point untuk unit goodie bag itu sebanyak 920 unit. Sedangkan analisis break even point waktu yang dibutuhkan adalah 3,83 bulan. Sedangkan revenue cost ratio dari produk goodie bag adalah sebesar 1,3. Artinya usaha ini akan mendapatkan keuntungan jika goodie bag bisa terjual 920 unit selama 3,83 bulan. Berdasarkan analisis SWOT atau analisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, maka pada produksi goodie bag ini adalah sebagai berikut. Dari segi kekuatan, yang pertama, produk ini dibuat menggunakan limbah alam yang mudah didapat dan ramah lingkungan. Yang kedua, produk ini dapat dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Yang ketiga, produk ini merupakan suatu upaya dalam mengurangi penggunaan plastik sehingga dapat memelihara keselamatan bumi. Dari segi kelemahan, yang pertama, keterbatasan tenaga kerja dan modal yang menyebabkan paper bag ini hanya dapat diproduksi dalam jumlah tertentu. Yang kedua, proses pembuatan yang cukup rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sinar matahari yang tidak menentu untuk proses penjemuran menjadi hambatan yang berarti dalam proses pembuatan produk ini. Yang terakhir, produk ini tidak tahan terhadap air. Dari segi peluang, yang pertama, produk ini merupakan inovasi yang belum pernah dibuat oleh pihak manapun. Yang kedua, produksi ini menggunakan limbah alam sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Dari segi ancaman, yang pertama, produk daur ulang serupa dengan desain yang lebih menarik. Yang kedua, produk daur ulang serupa dengan branding yang lebih terkenal. Yang ketiga, produk mudah ditiru oleh kompetitor lain. Dan selanjutnya adalah strategi pemasaran. Ada 7 poin yang ada pada strategi pemasaran kami, yaitu yang pertama, riset target konsumen dan pasar. Riset ini telah kami lakukan yaitu dengan kita tahu bahwa kita membutuhkan alternatif pengganti sampah plastik dari banyaknya limbah plastik yang ada di Indonesia, yaitu kita memilih memanfaatkan limbah eceng gondok dan jerami padi yang diproses sedemikian hingga membentuk sebuah paper bag yang nantinya menjadi produk kita. Paper bag dapat menjadi pengganti kantong plastik sehingga dapat mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Karena adanya peristiwa COVID-19 selama 2 tahun menjadikan banyaknya limbah-limbah plastik yang disebabkan maraknya belanja di online store. Maka dari itu kita harus mencari alternatif lain, yaitu dengan mengganti wadah makanan ataupun barang kita dengan menggunakan alternatif paper bag. Yang kedua yaitu sosial media marketing. Dengan adanya kemajuan IT, kita dapat memanfaatkan sosial media kita sebagai alat untuk mempromosikan goodie bag tersebut, entah dengan membuat akun Instagram atau mempromosikannya di tiap-tiap akun sosial media kita, dan tentunya kita harus memasarkannya di online store atau di aplikasi online store, aplikasi belanja online.
Yang ketiga yaitu menawarkan sampel atau free trials. Kita dapat menawarkan orang-orang yang ada di dekat kita atau memberikan sampel paper bag tersebut untuk sebagai uji coba. Yang keempat yaitu lokasi bisnis yang strategis. Pastinya kita memasarkan produk kita nantinya yaitu goodie bag, kita pasarkan di lokasi yang memang sangat membutuhkan paper bag dalam proses kegiatannya, pastinya entah belanjanya ataupun di suatu pertokoan. Yang kelima yaitu menerapkan strategi affiliate marketing. Menerapkan strategi ini sangat marak untuk saat ini adanya program affiliate marketing, yaitu dengan mengajak pihak lain untuk mempromosikan produk kita dengan kita memberi komisi ke beberapa persen ke orang tersebut. Diharapkan orang tersebut dapat menarik minat banyak orang untuk membeli produk kita. Selanjutnya yaitu yang keenam, menjaga hubungan dengan konsumen. Jika nantinya produk kita sudah memiliki konsumen entah sedikit atau banyak, usahakan jaga hubungan kita dengan konsumen dengan menjaga kualitas kita untuk tetap dari awal kita berjualan hingga saat itu, agar konsumen tidak kecewa dengan produk kita. Yang ketujuh yaitu strategi marketing dari mulut ke mulut. Hal ini sangat terkait dengan poin ketiga, yaitu menawarkan sampel ke orang yang terdekat kita. Untuk strategi marketing dari mulut ke mulut ini pastinya sangat sekali berpengaruh di tradisi, sangat sekali berpengaruh di lingkungan masyarakat Indonesia pastinya. Entah kita menawarkan sampel kita tadi ke orang terdekat kita atau ke orang yang kita kenal, pastinya akan mampu insya Allah meningkatkan penjualan kita melalui strategi yang ketujuh ini. Maka dari itu, berdasarkan hasil analisis yang di atas atau sebelumnya yang telah kami jelaskan, produk goodie bag memiliki daya serap air 62,5% pada perbandingan 3:7. Dengan hasil analisis kita yaitu memiliki keuntungan ekonomi sebesar 1,3 yang artinya layak untuk dikembangkan. Maka diharapkan produk ini dapat menekan penggunaan plastik serta menekan blooming eceng gondok dan dapat memanfaatkan limbah jerami padi untuk mendukung tercapainya SDGs 2030. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.